Nyok, kita nonton Empok Karlan. Nyok. Halo Sobat PKW yang ada di rumah, kembali lagi sama aku Nada di program Empok Karla, podcast Mekar dan Ulang. Hai! Hari ini aku lagi sama salah satu nasabah inspiratif yang ada di Mojokerto. Siapa lagi kalau bukan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi Kristitanti dari Mancang Fantastik, anggota saya. Oke, hai, boleh hai nih Bu kepada seluruh sobat PK yang ada di rumah dan juga keluarga Ibu yang lagi nonton video kali ini. Halo Ibu, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Nah iya Ibu hari ini aku pengen cerita, pengen sharing sama Ibu nih soal usaha Ibu, perjuangan Ibu buat usaha tuh kayak gimana dari awal sampai sekarang ini gitu ya. Nah sekarang mungkin nih boleh, tadi kan Ibu udah kenalan namanya Ibu Evi ya. Ibu Evi ini punya usaha apa sih Bu? Boleh nih kasih tahu ke sobat-sobat PK yang ada di rumah. Saya jualan gado-gado, lontong balap sama rujak cingur. Wih, seger ya Bu ya. Rujak cingur, gado-gado sama lontong balap. 3 itu aja Bu atau ada yang lain? Sama minumannya es teh, teh anget, sama kopi. Wih, kayak gitu ya Bu ya, minuman seger gitu ya Bu ya. Berarti Ibu punya, istilahnya punya kayak restoran kecil-kecilan gitu ya Bu ya? Ya warung biasa, warung ya masih kontrak, cuma kontrakannya murah, 50.000 satu bulannya. Wow, iya tapi udah bisa membantu Ibu nih ya kontrakan itu buat jadi Ibu buat jualan ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah lalu Ibu, tadi kan Ibu udah cerita nih Ibu jualan rujak cingur, terus gado-gado sama lontong balap. Nah itu Ibu udah berapa lama Bu jualan gado-gado? Sebenarnya pertama kali saya mulai jualannya itu cuma kopi sama minuman sama gorengan. Lalu saya mencari lagi supaya lebih banyak jualan saya. Ya, ada pemasukan. Lebih banyak pemasukan. Kan kalau kopi biasa itu sama wifi kan sedikit. Oh iya betul. Itu tadi saya mencari lagi jualan itu, saya tambahi lagi jualan gado-gado, rujak cingur sama lontong balap itu tadi. Oh jadi awal berarti warkop gitu ya Bu ya? Iya. Konsepnya kalau zaman sekarang ngomongnya warkop Iya, gitu ya. warkop Ada gitu aja. free wifi-nya juga Bu? Ada. Oh ada wifi-nya juga gitu. Itu kira-kira bertahan berapa lama Bu buat itu? Itu tadi di rumah, belum kebakaran, masih di rumah. Itu kan saya sekarang kan di depan. Oh gitu, jadi Ibu Di Raya Ijen, itu di rumah. Oh dulu tuh Ibu di Di rumah. depan rumah. Oh terus dulu pernah kebakaran lagi Bu? Wah kebakarannya gimana Bu? Kebakaran itu mungkin ya saya kecapean jualan bisa. Kecapean Iya, terus? Ya saya pertama-tama itu jualan itu tadi, lalu saya tambah lagi gado-gado, lontong balap sama rujak cingur. Terus sampai itu berjalan sampai kira-kira 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu posisi anak saya, suami saya itu kena PHK. Oh suami Ibu kena PHK, Iya, oke. kena PHK dari pabrik Surabaya. Itu anak-anak masih sekolah Bu? Masih posisinya? sekolah semua. Oh. Itu tadi saya sampai 5 tahun suami enggak kerja, saya sendiri aja. Suami kerja ya kerja cuma apa adanya. Oh serabutan. Biasa serabutan sama kuli bangunan waktu itu. Iya. Anak-anak masih sekolah, langsung saya terjadi kebakaran itu. Setelah itu sudah 5 tahun saya jualan, lalu kebakaran. Suami saya pas enggak kerja itu langsung saya enggak bisa jualan lagi kan kebakaran. Iya. Kebakaran itu tadi. gede Bu atau gimana Bu? Ya warung aja. Oh jadi kebakarannya emang yang pas di warung itu aja gitu? Di warung Itu aja. ceritanya gimana Bu dari awal? Ibu lagi masak? Mengukus tahu buat gado-gado, satu dandang besar itu loh, apa loyang besar yang isi 5 kilo itu. Oh gede banget ya Bu Iya, ya? sampai itu pada penuh. Padahal penuh ya Bu ya? Penuh. Itu saya ketiduran jam 8 sampai jam 1 saya tahunya itu. Iya sih Bu, itu pasti udah habis, udah gosong ya Bu, airnya udah sat gitu ya Bu ya? Baru saya sadar kalau itu ada kebakaran. Saya nana Kebakaran. itu tahu tadi, langsung saya terbangun itu sudah Udah asap kebakaran. Bu? Udah asap, maksudnya asapnya maksudnya udah sampai kena atap atau gimana Bu? Sudah di atas. Ya Ya. ampun. Terus ya saya teriak terus anak saya
bangunin untuk membantu kebakaran saya itu tadi. 2 kan di rumah pasan itu tadi. Iya, pas lagi ada untuk nggak ada anak di rumah gitu. Anak saya itu ya nyirami apinya itu, api sama anak saya yang kedua itu kan pakai PGN saya langsung diputer supaya mati. Iya. Sudah berhenti mati. Oh, itu berarti ibu pertama kali ibu tuh nyadarnya emang ibu nyemboh gosong atau emang kayak sadar bangun. Sadar aja gitu, berarti emang dibangunin gitu ya Bu ya? Nggak tahu kayak sadar bangun gitu loh. Loh, saya tadi anak tahu baru bangun itu tadi. Dibangunin ya Bu Allah ya, kalau enggak habis ya Bu. Nggak tahu bisa alhamdulillah gitu loh ya. Iya, setelah itu saya nggak bisa jalan lagi. Warung itu baru saya benahi. Baru banget dibangun Bu. Baru saya bangun. Wah, baru dibangun langsung kebakaran. Baru saya bangun, saya ganti porselennya, keramiknya itu saya ganti semua, terus saya kasih wifi, terus saya kasih karpet supaya yang yang beli di situ tidak dingin gitu loh, saya gitu di situ. Terus saya akhirnya ya belum bisa jualan, saya nganggur. Nganggur itu kira-kira 1 tahun. Oh, lama juga nggak Bu? Lalu waduh, kalau saya nganggur terus itu gimana? Kan hidupnya terus berjalan. Terus berjalan, terus buat makan dan buat sehari-hari. Saya mondar-mandir ke Raya Ijen. Saya mencari tempat mencari tempat gimana bisa jualan lagi. Lalu saya tahu ada setan kecil gitu loh di depan rumahnya orang. Saya minta situ nyewa, tapi enggak nyewa lah, dikasih buat enggak apa-apa supaya bisa jualan kecil gitu loh Mbak, sama gerobak itu tadi. Nyicil dikit ya Bu ya. Nah itu berarti ibu kan pasti dari baru bangun tiba-tiba langsung kebakaran. Nah itu ibu bangkitnya gimana Bu? Maksudnya pasti kan pasti ada orang yang nggak kuat bisa gila gitu ya Bu. Maksudnya kalau misalkan kita baru bangun sesuatu pakai duit kita sendiri, tiba-tiba harus hilang dalam sekejap gara-gara kesalahan. Nah itu ibu gimana Bu? Saya dari tetangga itu, kamu enggak mau pinjam di BNN Mekar gitu. Oh, ditawarin kayak gitu. Iya, pertama. Itu Bu udah sedih banget ya Bu ya? Lagi maksudnya pusing banget nyari duitnya gimana lagi. Iya, enggak gitu bisa. Enggak punya saya juga. Kan suami pas itu nganggur. Iya, lagi nganggur terus kebakaran gitu. Terus itu saya ditawani di BNN Mekar. Saya pikir-pikir dulu, enggak apa-apa wes buat modal usaha saya lagi. Pertama kali kan 2 juta. 2 juta. Okay. Baru setelah itu saya ditawari, saya buat modal, saya beli gerobak agak besar itu. Oh, beli gerobak agak besar pakai pinjaman itu ya Bu ya? Beli gerobaknya itu harganya 900. 900 berarti masih ada sisa. Masih sisa 1.100.000, saya buat bahan-bahannya. Oh, buat bahan-bahan itu Bu? Iya, masih ada gerobaknya itu. Oh, masih ada sampai sekarang. Ibu masih pakai gerobak itu Bu? Enggak, sudah saya di sini kan sudah di Raya Ijen sudah ada ruko ya. Oh iya, sudah di ruko ya Bu ya, pakai etalase gitu ya Bu ya? Ruko sama etalase itu. Berarti dibuat terus buat bahan-bahan kayak bahan-bahan gado-gado gitu ya, lontong, jualan itu saya bisa berjalan, tapi nggak bisa semulus itu. Saya masih mencari pelanggan. Masih ya Bu ya, karena kan mungkin orang belum ada yang tahu gitu ya Bu. Tahu, belum masih pelanggan itu. Saya jualan gado-gado sama rujak masih sepi, nggak seramai sekarang. Saya terus berjalan, saya nggak putus asa. Wis kalau hujan itu angin terus gitu ya? Kehujanan, kepanasan, mari ngono ndak sepira laku, ndak ada pembeli. Benar-benar. Karena setiap penjual itu kan punya suka dukanya masing-masing. Suka dukanya gitu sampai berjalan terus. Saya ndak putus asa jualan itu, saya bertahan jualan terus gitu. Walaupun mungkin sepi atau apa gitu ya Bu ya? Iya, terus saya dapat pinjaman itu terus berjualan sampai sekarang di BNN Mekar itu. Sekarang saya bisa sampai 4 juta. 4 juta Bu pinjaman. Keren. Mekar itu. Keren. Berarti udah total berapa tahun Bu jadi nasabah Mekar kira-kira? 4 tahun. Oh, 4 tahun. 5 tahun ini malah asuran saya mau habis ini sekarang. Oh iya, oke Bu. Alhamdulillah. Sobat PKN di rumah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Evi. Ibu Evi udah cerita ini dari awal dia
membuka usahanya yaitu warkop ya Bu. Iya, Terus mendapatkan bencana kebakaran, lalu sampai saat ini membuka warung gado-gado. Itu berarti total sudah berapa tahun Ibu membuat usaha? Iya, selama ini saya berjualan selama 20 tahun. 20 tahun Bu, Iya. 20 tahun itu waktu yang sangat lama ya Bu, kebetulan itu seumur saya gitu ya. 20 tahun itu waktu yang sangat lama banget Sobat PKU. Panjang. Nah berarti Ibu memang dari muda dulu memang pernah ikut kerja orang atau memang dari dulu sukanya buka usaha Bu? Dari dulu suka usaha sendiri, buka Usaha usaha sendiri. sendiri ya. Sebelum warkop dan juga gado-gado waktu Ibu muda banget gitu, ada yang Ibu pernah jualan apa atau usaha apa gitu nggak Bu? Enggak, saya panjat usaha saya gorengan sama jualan kopi di rumah. Gado-gado aja sama oke. itu. Berarti awal-awal memang langsung jualan itu ya Bu ya? Iya, awalnya itu. Tapi memang Ibu, menurut Ibu, kenapa nih? Kok Ibu lebih suka untuk bekerja berjualan sendiri tuh kenapa Bu? Kalau berjualan kan bisa merawat anak-anak di rumah. Oh, iya, betul, itu betul. buat sampingan sama Sama jualan. anak ya Bu ya? Alhamdulillah kalau lancar ya bisa Betul. membantu perekonomian keluarga. Alhamdulillah Bu ya, karena Iya. memang sebagai seorang ibu, apalagi untuk ibu Nasabah Mekar masih itu anak-anak masih kecil. masih punya anak-anak, masih banyak juga anak-anak masih kecil. Jadi harus bisa pinter-pinter ngatur waktu untuk menjadi ibu rumah tangga juga, tapi jadi seorang wirausaha juga harus bisa gitu ya Bu ya. Apalagi ibu kan dulu kan buat gado-gado itu kan dari udah 20 tahun ya Bu. Itu pasti anak-anak ibu masih kecil waktu itu ya Bu ya. Iya. Nah itu ibu ngaturnya gimana Bu? Antara mempersiapkan untuk usaha, lalu mempersiapkan anak sekolah, itu kan harus pinter bagi-bagi waktunya. Itu gimana Bu? Ibu Iya, bagi-bagi? kalau untuk beli bahannya sayurnya sore jam Sore, 5, jam 5. sekitar jam 5 jam 4 saya taruh di kulkas, lalu malamnya buat masak bumbunya gado-gado saya malamnya. persiapkan. Jadi besoknya tinggal Iya, nyeduh sudah. ya Bu ya. Ya. Kalau cuma masak sayurnya aja. Oh, iya. Jadi biar sayur itu biar fresh gitu ya Bu ya. Kalau Sore buat bumbunya, ada paginya bumbu cuma pagi buat rebus. rebus sayurnya sayur. aja. Iya. Berarti Ibu kalau bumbu gado-gadonya sendiri Ibu bikin juga ya Bu ya? Bikin ya di seleb kacangnya, cuma yang buat santan sama nambahi gula sama rasa penyedap rasa. Penyedap rasa itu baru aja. pas nanti gitu sambil ngulek gitu ya Bu ya. Nah lalu yang apa sih Bu yang membedakan nih gado-gado Ibu sama gado-gado di tempat lain? Coba dong kasih tahu. Ya, lebih gado-gado saya kan lebih enak, kentangnya lebih banyak, Oh, ya isinya santannya lebih lebih banyak. Oh pakai santan Iya, Ibu? santannya itu agak banyak saya. Oh, pakai Makanya rasanya santan. enak. Iya. Makanya lebih gurih mungkin Lebih ya gurih, Bu ya. enak. Nah lalu kan tadi kan kita udah tahu ya Bu ya perjuangan Iya. Ibu merawat anak gitu sambil bikin usaha sama 20 tahun gitu Bu. Iya. Nah kalau menurut Ibu peran keluarga sendiri tuh buat Ibu apa sih Bu? Maksudnya dalam karir Ibu tuh peran keluarga seperti apa? Iya, peran keluarga saya masih ibu rumah tangga biasa, cuma saya bisa mencari pendapatan lain untuk membantu perekonomian keluarga itu dengan jualan sama merawat anak-anak di rumah. Itu Merawat aja. anak-anak di rumah iya, ya, Bu, masih ya? kecil soalnya saat Kalau- itu. Oh iya, kalau Bapak gitu atau anak ada yang ikut membantu berjualan kah Bu? Iya, membantu. Membantu juga? Bantunya Iya. apa tuh Bu? Dalam- Bantu kalau sudah pulang sekolah. Oh, kalau udah pulang sekolah gantian, dulu ya, Bu, iya, ya? gantian Oh, gitu. nunggu dulu Gantian di nunggu. rumah kan jualan Iya, saya. iya. Kan warung kan malam, Mbak. Hmm, Warung kopi iya, wifi itu iya, kan iya, malam. Iya. Jadi mereka ikut membantu gitu Bu ya pulang sekolah. Tapi kalau sekarang di warung ya depan ya enggak usah, Nggak enggak usah ya? ada. Pegawai saya sendiri ada. Karena udah pada gede-gede juga ya Bu ya. Oh Ibu punya pegawai juga Bu? Iya, punya satu. satu. Ya kan Oke. sekarang semuanya sudah punya kesibukan masing-masing. Betul. Iya. Nah Ibu, aku dengar-dengar Ibu nih anaknya udah pada lulus sekolah semua ya Bu ya? Iya. Udah pada lulus sekolah, udah pada kerja semua. Iya. Terus ada satu yang sarjana ya Bu ya? Iya. Nah itu berarti Ibu biayain seluruh pendidikannya dia itu pakai biaya dari hasil jualan? Iya, bisa jualan itu buat tambahan ini tadi, Buat tambahan perekonomian ini, keluarga buat ini perekonomian tadi. keluarga, Iya, tambahan. sangat mendukung sekali. Sangat mendukung Nah, sekali ya. Jadi Ibu berarti bagi-baginya gimana nih Bu? Si Bapak si kerja bapak kerja buat pendidikan. pendidikan, saya buat makan sehari-hari. Oh jadi Bapak yang buat pendidikan, Ibu yang makan sehari-hari Iya, gitu ya Bu ya? sama buat modal usaha lagi diputer Diputer terus ya, Bu, ya. Harus terus pinter-pinter ya, Bu, ya. sampai sekarang. Benar-benar sih Bu, kita sebagai seorang
keluarga rumah, gitu ya, iya. ibu rumah tangga, apalagi kita punya keluarga. Iya banyak anak Iya, saya. dan anaknya banyak Iya, gitu ya. Ibu itu 3. harus pinter-pinter gitu untuk uangnya untuk Mencari pendidikan yang uang, mana, iya. uang untuk bayar sekolah Iya. yang mana, pendidikan yang mana, Iya. terus uang untuk uang jajan anak, kebutuhan sehari-hari itu harus pintar ya Bu. Padahal kebutuhan sehari-hari, uang sekolah dan buat kehidupan saya kan uangnya itu sangat banyak sekali. Dan masih sekolah itu enggak ada yang membantu kan Iya, Mbak Bu, ya. betul. Berarti Ibu itu pasti ada momen-momen di mana lagi nggak ada duit tapi harus bayar pendidikan, tapi harus ngatur Iya. modal tapi lagi sepi, jadi Iya. bingung gitu. Bingung. Kadang-kadang itu ya itu tadi jatuh bangun. Kayak lagu dangdut ya Bu ya. Iya, jatuh bangun mencari keuangan dan buat keluarga ini tadi jatuh bangun, bangun, jatuh, bangun, bangun Udah lagi. gitu juga ya. Karena namanya juga hidup pasti ada naik turun. Nggak mungkin kita di atas terus gitu. Iya. Pasti nanti ada lagi Kadang masa waktu turun. jatuh itu saya sangat perekonomian saya jatuh itu saya berusaha sampai sekarang jangan sampai Jatuh kejadian lagi. itu lagi. Makanya Ulang saya lagi. itu nggak bisa berhidup boros, harus Iya, hemat, harus pinter-pinter ya, Bu, ya, pinter-pinter ngatur duit ya. itu tadi saya semoga-moga aja Mbak ya. Iya. Nah, kalau misalkan berarti kan tadi omset gitu ya Bu, Ibu kan 20 tahun nih Bu. Iya. Nah berarti Ibu kalau untuk omset dari awal berjualan sampai saat ini ada peningkatan nggak Bu? Ya sangat Ada peningkatan. banyak peningkatannya daripada jualan di rumah punya. Beda ya Bu ya, karena kan beda. kalau misalkan di luar kan di luar banyak kan lebih semua dikenal, tahu, bener. banyak dikenal orang lewat bisa tahu, ada kan gado-gado ya bersih. banyak tahu, bisa jualan ada banner, Benar-benar kan benar. tahu orang lewat ada jualan rujak, ada jualan Gado-gado, gado-gado gitu, gitu ya, Bu. orang mampir. Kalau satu Rezeki. hari porsi berapa Bu? Satu porsi gado-gado saya 12.000. 12.000. Itu satu hari laku berapa? Nggak mesti. Oh nggak mesti Iya, gitu nggak ya Bu mesti ya? jualan itu. Paling Kadang- banyak berapa Bu? Kalau paling sepinya itu masih dapat 300. Oh itu pasti paling sepi itu Iya, Bu, segitu, Bu. 300.000. Itu bersih? Kotor itu masih Oh itu kalau kotor. sepi. Oke, Kalau kalau lagi sepi, sepi ya Bu ya, iya. hasilnya segitu. Kalau misalkan lagi rame, paling rame pernah dapat Kalau berapa? rame 600 ke atas. 600 ke atas. Sejuta nyampe Bu? Sejuta ke atas pernah? Oh hari Sabtu Minggu itu tadi. Oh Sabtu Minggu. Iya Sabtu Iya, Minggu iya. hari spesial. Hari spesial karena kalau Iya. weekend itu kan waktu sama Weekend, keluarga. hari Sabtu Minggu, hari ya. keluarga. Betul. Waktu sama keluarga, waktunya ngobrol bersama. Karena saya sama keluarga saya juga kalau hari Sabtu Minggu biasanya kita Buat beli makan yang lainnya, Iya, biasanya beli makan nasi gado-gado. biasa itu Iya. rujak sama gado-gado Iya, itu kan nyoba. enak Bu, ngelingker bareng, makan bareng. Nah, Iya. ngomongin soal makan nih Bu, saya tuh dari tadi ngelirik-ngelirik terus nih sama iya. snack yang ada di samping saya. Nah, Iya. ini ada salah satu snack dari Ibu Sri Agustina. Oh, iya. Dia salah satu nasabah inspiratif juga yang ada di Mojokerto. Jadi Ibu Sri Agustina ini membuat beberapa produksi. Salah satunya adalah keripik daun kelor, Bu. Keripik daun kelor ini sebenarnya modelnya kayak stick keju gitu, tapi ada additional daun kelor. Nah, nih sobat PK yang ada di rumah kalian bisa lihat, ini warnanya hijau, tapi aku mau coba dan aku yakin ini sih enak ya. Coba kita coba ya. Welcome Bu. Iya. Saya Oh. sudah mencobanya. Iya. Saya sudah mencobanya. Udah pernah, tadi, udah ya. pernah makan ini ya? Udah Iya, pernah beli ini ya, udah. Bu? Enak banget sobat PK yang ada di rumah karena ini rasanya gurih, Enak. terus enak juga dan murah, renyah. Tapi ini kan ada daun kalorinya yang dimana daun kalori itu banyak banget manfaatnya Bu ya, sebagai vitamin ya, banyak banget ya Bu kegunaannya. Protein, vitaminnya Protein, banyak. semuanya banyak ya Bu ya. Tapi nggak ada rasa sama sekali rasa daunnya sobat PK yang di rumah. Jadi bener-bener ini kayak kalian makan stick biasa aja. stick. Rasanya gurih, enak banget. Enak, gurih. Jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Enak banget ya Bu. Enak sekali. Halo Sobat Peko yang ada di rumah, tadi kita udah cobain salah satu cemilan enak dari keripik kelor yang dibuat sama Ibu Sri Agustina, salah satu nasabah Mekar yang keren banget. Nah nih teman-teman, aku aja masih makan loh dari tadi. Nah sekarang kita akan cerita lagi nih sama salah satu nasabah inspiratif dari Mojokerto, yaitu Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Nah tadi kan kita udah cerita nih Bu, perjuangan Ibu dari awal Ibu berjualan, terus musibah yang Ibu hadapi, tantangan, dan semuanya kita udah cerita-cerita bareng. Kalau aku boleh tahu nih Bu, Ibu tuh mempromosikan atau berjualan gado-gado Ibu kan secara langsung nih. Tapi kalau mempromosikannya itu lewat apa Bu? Sosial media kah atau dari mulut ke mulut?
Dulu kan belum ada HP ya. Ya biasa, banner itu. Oh, pakai banner. Banner. Nggak, belum ada HP sekarang ini baru HP. Oh iya. Kalau sekarang pakai apa, Bu? Biasa pakai ojek WhatsApp. biasa ya. Oh, pakai WhatsApp story gitu ya. IG story, IG sama story. itu aja. Oh, IG juga ada, Bu. Apa, Bu, nama Instagram, Bu? Ya banyak gado-gado Bu Evi itu aja. Oh, gado-gado Bu Evi. Iya. Nah, berarti kan Ibu udah main sosial media juga nih. Berarti Ibu menjadi salah satu nasabah yang udah go digital dan naik kelas nih, gitu. Lalu Ibu jualan produknya itu secara offline. Kalau online-nya ada, Bu, kayak di Gojek atau e-commerce lain gitu? Iya, tapi jarang di Gojek. Soalnya orang sama datang ke warung saya sendiri aja. Oh, langsung. Tapi secara langsung, tapi Ibu berjualan juga kan, Bu, di aplikasi itu? Aplikasi ada. Oh, di aplikasi. Namanya apa, Bu, kalau di Gojek? Aplikasi rujak gado-gado Bu Evi Namanya gitu ya, gado-gado Bu Evi Iya. gitu. Jadi buat sobat Peko yang ada di rumah nih, apalagi yang ada di daerah Mojokerto, kalau kalian mau, kalian bisa langsung cari aja nih di Gojek, namanya gado-gado Bu Evi. Atau kalau kalian beli secara langsung, alamatnya ada di mana, Bu? Di Raya Ijen nomor 21, depannya TK-Mat Mojokerto. Jalan Raya Ijen nomor 21, depannya TK-Mat. TK-Mat Mojokerto. Iya. Nah, itu sobat PKU. Jadi langsung aja nih dateng ke tempatnya Ibu Evi untuk nyobain gado-gado, lontong balap dan juga rujaknya secara langsung. Nah, Ibu, tadi kan Ibu udah cerita juga ya macam-macam. Ibu juga udah kasih tahu Ibu promosinya di mana dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu boleh nih sharing ke sobat PKU yang ada di rumah. Kira-kira apa aja sih yang udah Ibu raih dari berjualan ini gitu? Yang saya raih sampai sekarang, anak saya sudah lulus semua. Saya senang dengan adanya saya bisa membantu, dengan ada jualan saya bisa membantu perekonomian keluarga. Sampai SD, SMP, SMA sama kuliah sudah lulus. Sekarang rumah saya sudah bagus. Anak-anak semuanya sudah kerja dan saya bisa menikmati jualan saya sendiri. Alhamdulillah gitu ya, Bu. Jadi bisa biayain anak, pendidikan anak sampai tinggi. Bisa renov rumah juga ya, Bu ya. Dan pasti masih banyak lagi hal-hal yang mungkin Ibu nggak bisa sebutin dari hasil apa yang udah Ibu kerjakan selama ini gitu ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada nggak nih harapan Ibu Evi untuk PNM Mojokerto nih? PNM Mojokerto ini sangat membantu bagi usaha-usaha kecil di Mojokerto, dan dengan bunga yang rendah dan dengan banyak syaratnya mudah ya, Bu ya? Syaratnya mudah, cuma KTP sama KK. Oh, hanya itu ya, Bu? Angsurannya ya 1 minggu sekali. Jadi sangat meringankan ya, Bu ya? Buat nasabah kecil-kecil gini, warung kecil-kecil bisa enak. Betul. Nggak pakai jaminan apa-apa. Betul. Itu sobat PKU, apalagi kan kalau misalkan PNM sendiri itu kan di bawah naungan pemerintah, Ibu. Jadi aman gitu kan, di bawah naungan Kementerian BUMN. Ibu tahu nggak, Bu, siapa? Pak Erick Thohir. Ibu tahu Pak Erick Thohir nggak? Tahu. Tahu Pak Erick Thohir, tahu ya, Bu ya? Mukanya tahu ya, Bu ya? Iya, tahu. Ganteng nggak, Bu? Ganteng itu. Hai Bapak Erick Thohir, salam dulu, Bu. Itu. Iya, Bapak Erick Thohir adalah salah satu yang dia ketua Kementerian BUMN, kan BUMN PNM di bawah Kementerian BUMN, seperti itu gitu. Siapa namanya tadi? Pak Erick Thohir. Halo dulu ke Pak Erick Thohir, siapa tahu Pak Erick Thohir nonton nih. Halo Pak Erick Thohir, ganteng kata Ibu. Iya. Ganteng ya, Bu ya. Masuk TV Pak Erick Thohir. Iya, Ibu sering lihat berarti ya Pak Erick Thohir. Tapi nggak tahu kalau ketua PNN ini. Iya, jadi Pak Erick Thohir itu yang memimpin PNM ini karena dia BUMN. Seperti itu. Iya, jadi Pak Erick Thohir yang udah membantu ibu-ibu semua, telah ngasih modal ke ibu-ibu semua, kasih program-program yang menarik dan keren untuk pemberdayaan ibu-ibu semua biar lebih go digital dan naik kelas. Seperti itu. Ya, amin. Amin. Nah, tadi Ibu udah kasih pesan nih atau harapan untuk PNM cabang Mojokerto. Boleh dong Ibu kasih motivasi atau harapan-harapan ke seluruh ibu-ibu nasabah Mekar yang ada di seluruh Indonesia. Harapan saya semoga ibu-ibu ini tidak pantang menyerah dan tidak putus asa menghadapi masalah perekonomian keluarga. Kita harus bekerja keras dan membantu keuangan keluarga dengan cara bisa pinjam di PNN Mekar ini tanpa jaminan dan dengan cicilan yang murah dan bunga yang sangat ringan kecil dan ya, sangat Bu ya? kecil. Jadi kita kalau pinjem menjadi nasabah di PNM Mekar, kita tuh nggak perlu takut ya, Bu, nggak perlu khawatir bakal ada yang bunganya jadi meningkat atau gimana, karena ya kita
bunganya kecil, jaminannya juga kecil, terus nggak ada jaminan apa-apa. jaminan apa, Iya. syaratnya juga gampang gitu. Syaratnya mudah dan gampang. Ya baik, jadi untuk seluruh ibu-ibu atau seluruh nasabah Mekar yang ada di Indonesia harus tetap semangat ya Bu ya, sesuai dengan pesan Ibu Evi. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga atau mungkin ibu-ibu Jangan yang pantang menyerah. jangan pantang menyerah ya Bu ya, mungkin yang masih Harus struggle, terus bener maju. Bu, bener, yang masih kesulitan sama Iya. lagi biayain anaknya sekolah Iya. tapi harus jualan gitu. Kita percaya Bu ya bahwa nanti pasti akan ada ending Jalan atau keluarnya. jalan keluar, Kalau akhir yang kita mau. bahagia gitu ya Bu ya. Pasti ada. semuanya akan tercapai pelan-pelan gitu Bu, kalau kita mau Iya. berusaha dan sabar Mau dan terus berusaha, berdoa ya Bu. sabar dan berdoa. Berdoa. Nah kalau Ibu ada nggak nih pesan mungkin buat ibu-ibu yang masih merasa mau jualan gitu tapi takut atau misalkan belum punya modal atau masih punya pemikiran bahwa cewek itu nggak bisa loh punya duit sendiri. Nah Ibu ada nggak Bu? Maksudnya pesan untuk ibu-ibu mungkin yang masih merasakan hal itu? Itu tadi lagi bisa pinjam di PNN Mekar tadi Benar, dengan pinjam aja di PNM ya, angsuran Bu, dan ya. dengan nano muda itu Betul, tadi. betul. Jadi kalau misalkan Jangan bingung, putus asa. betul, bingung mau pinjam modal di mana, mau jualan tapi modalnya terbatas, langsung aja pinjam di PNM Mekar dan jadi nasabah Mekar karena nggak cuma Bisa pinjam. untuk modal jualan pertama Betul, kali kalau bisa jadi modal. belum jualan. Betul. Iya. Selain cuma bisa, misalnya selain kita bisa pinjam duit yang gampang Iya. dan aman, ibu-ibu semua juga bisa tetap dapat pemberdayaan Go Digital yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih untuk seluruh cerita yang Ibu Ya, saya berikan. mengucapkan terima kasih sekali lagi sama PNN Mekar dengan saya ikut anggota PNN Mekar Mojokerto Berseri ini, saya bisa pinjam di PNN Mekar dengan jaminan, tidak ada jaminan dan dengan Dan mudah ya Bu daya ya. guna masyarakat ini cepat Betul. Dan sampai sekarang Ibu Iya. bisa berjalan terus berjalan sampai terus, sekarang, terus iya. bisa meraih hal yang Ibu inginkan. Sobat PK yang ada di rumah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ibu Evi, salah satu nasabah inspiratif yang ada di Mojokerto. Gimana nih Sobat PKU, cerita-cerita dari awal Ibu Evi membangun karirnya sampai sudah sesukses ini dan sudah bisa membiayai pendidikan anaknya sampai sarjana loh Sobat PKU yang ada di rumah. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu telah menyempatkan datang ke sini. Semoga suatu saat nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi berdua. Dan juga semoga usaha Ibu makin laris manis, makin sehat-sehat, makin lancar, keluarga sehat-sehat. Amin. Ibu bahagia terus, diberkati Amin. Tuhan Yang Maha Amin. Esa. Amin. Amin. Baik Sobat PKU, sampai ketemu lagi di Info Karla selanjutnya. Dadah.